Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Andini dengan NPMB 1A020421 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya membahas mengenai metode perbandingan hukum sebagai suatu keilmuan. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu, yang mana pada video sebelumnya kita membahas mengenai perbandingan hukum pidana sebagai suatu metode keilmuan, yang mana pembahasan tersebut akan kita lanjutkan dengan tema legal family atau family hukum. Keluarga hukum dikenal dengan istilah families de droit di dalam bahasa Perancis, legal family dalam bahasa Inggris, dan recht families dalam bahasa Belanda. Keluarga hukum memiliki pengertian sebagai suatu kelompok besar sistem hukum di mana beberapa sistem hukum dapat dimasukkan di dalamnya yang mempunyai ciri-ciri khusus. Tolak ukur pembagian keluarga hukum. Menurut Ren, David, and John C. Briley di dalam bukunya Major Legal System in the World menjelaskan keadaan geografi, budaya masyarakat, dan adat kebiasaan atau pandangan hidup suatu bangsa, teknik atau metode dari sistem hukum, prinsip falsafah, politik, dan ekonomi yang mendasari sistem hukum. Gaya dari suatu sistem hukum atau kelompok sistem hukum yang menyangkut asal-usul, perkembangan historis, cara pemikiran hukum yang spesifik, lembaga hukum yang berkarakteristik, sumber hukum, dan ideologi adalah pendapat Conrad Zwigert dan Heinz Kotz dalam bukunya. Klasifikasi keluarga hukum legal families di dunia. Menurut Armstrong, Nolde, and Wolff tahun 1950, sistem hukum modern harus dikelompokkan berdasarkan substansinya dengan memperhatikan originality, derivation, dan common elements, dan sama sekali tidak didasarkan pada faktor ras dan geografis. Mereka membagi keluarga hukum ke dalam 7 bagian, yaitu 1. French, 2. Jerman, 3. Scandinavian, 4. English, 5. Russians, 6. Islamic, dan 7. Hindu. Menurut Ren, David, and John C. Briley dalam bukunya Major Legal System in the World menyebutkan bahwa sangat sulit untuk membuat tolak ukur pembagian di dalam keluarga hukum. Namun, Ren David pada 1950 mengemukakan dasar pengelompokan keluarga hukum dengan 2 prinsip penting, yaitu 1. Ideologi, product of religion, philosophy, or political, economic, or social structural, philosophical basis, or conceptions of justice. Dan yang kedua adalah legal technique. Ren David juga membagi keluarga hukum menjadi 5 bagian. Pertama, Western System, Family, Civil Law. 2. Socialist System. 3. Islamic Law. 4. Hindu Law. 5. Chinese Law, yang kemudian dimodifikasi menjadi 4 bagian, yang mana 4 bagian itu terdiri dari 1. Keluarga hukum Romawi Jerman, Romano-Germanic Family. 2. Keluarga hukum Common Law, Common Law Family. 3.
keluarga hukum sosialis, family of the socialist law. Keempat, keluarga hukum agama atau tradisi, family of the religions and tradition law. Pembagian keluarga kedua dibagi oleh Mark Ansel, yang mana Mark Ansel membagi keluarga hukum menjadi 5 bagian, yaitu 1. Sistem Eropa kontinental dan Amerika Latin, System of Civil Law. Kedua, Sistem Anglo-Amerika, Common Law. Ketiga, Sistem Timur Tengah, yang mencakup Irak, Yordania, Saudi Arabia, dan lain sebagainya. 4. Sistem Timur Jauh, mencakup Cina dan Jepang. 5. Sistem dari negara-negara sosialis. Sedangkan Conrad Zweigert and Heinz Coates membagi keluarga hukum menjadi 8 bagian. Dengan bagian pertama adalah keluarga hukum Romawi, kedua, keluarga hukum Jerman, ketiga, keluarga hukum Skandinavia, 4. Keluarga hukum Common Law, kelima, keluarga hukum sosialis, keenam, keluarga hukum Timur Jauh, ketujuh, keluarga hukum Islam, dan yang terakhir adalah keluarga hukum Hindu. Demikian juga dengan Christian Hertel yang membagi keluarga hukum di dalam kepustakaan Belanda dan Jerman, lebih umum dikenal sebagai rumpun hukum. Beliau membagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu rumpun Common Law, kedua rumpun hukum Romano-Germani, yang semula bersandar pada Corpus Juris Civil Romawi dan kemudian pada Kode Napoleon Prancis. Ketiga, rumpun hukum Jerman, yaitu yang berlaku di kalangan etnik yang berbahasa Jerman. Dan keempat, rumpun hukum negara-negara komunis yang pernah ada ataupun yang masih ada. Bagian kelima yaitu rumpun hukum lainnya yang terpaut dengan rumpun Romano-Germanik, terutama pada Asia Timur. Keenam, rumpun hukum Skandinavia atau Nordik yang membaur rumpun Common Law dan rumpun Romano-Germanik. Dan bagian terakhir yaitu rumpun hukum Islam yang mempengaruhi sistem hukum di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia. Di samping pembagian yang telah disebutkan tadi, Christian Hertel juga mengakui hukum adat seperti yang diamatinya di Afrika, customary law atau African law. Adolf juga membagi sistem hukum ke dalam 5 kelompok menurut daerahnya, yaitu 1. Daerah Roman, Prancis, Italia, Iberoamerika, Benelux, termasuk Belgia, Netherlands, Luxembourg, dan Yunani. Kedua, daerah Germania, Jerman, negara-negara Alpia seperti Swiss, Liechtenstein, Austria, negara-negara Nordia, Denmark, Norwegia, Islandia, Swedia, dan Finlandia, serta negara-negara Baltik. 3. Daerah Slavia, Polandia, Czechoslovakia, URSS, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumania, dan Hongaria. 4. Yaitu Anglo-Amerika, mencakup Britania Raya dan Persemakmuran, Great Britain and Commonwealth, USA, Kuba, dan Puerto Rico. Serta yang kelima, negara-negara Afroasia. Di samping itu, Adolf juga menyebutkan hukum agama yang mencakup hukum Yahudi, hukum Kristen, dan hukum Islam. Pembahasan kali ini akan kita selesaikan di sini, mengingat materi mengenai keluarga hukum masih panjang, maka kita akan membahas keluarga hukum di dunia secara garis besar
di pertemuan selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!